Mengingat F1 sekarang sudah memiliki lebih dari 20 balapan dalam satu musim, dan ada rencana ke depannya mereka akan nge-host 30 balapan dalam satu tahun. Ya, jadi kemungkinan untuk meraih podium di setiap balapan dalam satu musim sepertinya akan sulit dan sedikit impossible kalau menurut gua. Bentar bang. Emangnya ada pembalap yang pernah meraih 100% podium dalam satu musim? Oh ada dong, dan pembalap itu juga nggak asing lagi di telinga kita para fans F1. Pembalap itu ialah Michael Schumacher, salah satu GOAT F1 dan pembalap yang dicintai dan diidolakan oleh banyak sekali fans F1, khususnya anak-anak 90-an. Jadi banyak banget yang suka ketika gue ngebahas rekor-rekor atau prestasi menakjubkan di F1. Seperti saat gue bahas ketika Sebastian Vettel meraih 9 kali kemenangan berturut-turut dalam satu musim di tahun 2013. Nah, sekarang gue akan ngebahas ketika Michael Schumacher meraih podium di semua balapan pada tahun 2002 atau bisa disebut sebagai 100% podium di satu musim itu. Jadi 2002, terdapat 17 balapan. Lah, 17 balapan doang, nggak 20-an. Harusnya mah EZ lah ya untuk meraih itu. Siapa bilang? Terkadang walaupun 17 doang, Michael dapat setidaknya jauh-jauh dari masalah seperti crashes atau tabrakan, dan Ferrari juga mampu setidaknya membuat mobil yang bukan hanya kenceng banget saat itu, tapi reliable juga, sehingga Michael bisa jauh-jauh dari yang namanya DNF, dan terciptalah rekor ini. Ya makanya gue bilang ya walaupun itu semua dapat dipenuhi, kadang bisa aja Dewi Fortuna berkata lain, dan untungnya enggak gitu ya. Kalau misalnya EZ pun, sejauh ini hanya Michael lah yang bisa meraih prestasi ini. Oke lah, saatnya gue bahas musim 2002 Michael Schumacher ketika yang meraih podium di semua balapan dalam satu musim. Di balapan pertama, Michael Schumacher memenangkan GP Australia setelah dia berhasil menghindari drama crash di awal-awal ya, ketika Ralf Schumacher, adiknya, terbang ke udara ya. Lalu dia finish posisi ketiga di Malaysia, walaupun meraih pole position, tapi setidaknya masih podium lah ya. Lalu dia memenangkan 4 balapan berturut-turut di Brazil, Imola, Spanyol, dan tentu saja di Austria, di mana insiden team order terkejam dalam sejarah F1 terjadi. Ya bagi kalian yang belum tahu, saat itu rekan timnya Rubens Barrichello sedang memimpin balapan dengan Michael Schumacher di posisi kedua. Tetapi tim prinsipal Ferrari saat itu, Jean Todt, menginstruksikan Rubens untuk memberikan posisi pertamanya ke Michael, karena dialah yang berada di title fight. Oke, sebenarnya ini masuk akal kalau ini tuh udah sekitar 2 atau 3 balapan terakhir di musim 2002 tersebut. Dan title fight-nya ketat. Tapi masalahnya, ini baru balapan 6 dari 17, dan Michael juga sedang memimpin dengan nyaman saat itu di standings. Ditambah mobil Ferrari F2002 tuh OP banget coy. Ya well, Rubens memberikan kemenangannya ke Michael di last lap dan di finish line. Tentu fans langsung bertindak dan marah lah pokoknya ya. Dan untung banget belum ada medsos saat itu. Kalau udah ada medsos, habis tuh Ferrari coy. Michael pun dengan rasa nggak enak menyuruh Rubens untuk berdiri di posisi tertinggi podium. Anyway, cukup sampai situ aja. Kita lanjut ya. Monaco, dia finish kedua. Lalu dia menang di Kanada dan finish kedua lagi di European Grand Prix. Disusul oleh 3 kemenangan berturut-turut di Inggris, Prancis, dan Jerman. Di Prancis lah dia mengunci gelar F1 kelimanya dan menyamai rekor Juan Manuel Fangio dengan 5 kali gelar Jordan F1. Fun fact, dia mengunci gelar dengan 6 balapan tersisa. Ya dimana kayaknya itu rekor juga gitu, dimana dia meraih gelar paling awal. Masih ada 6 balapan tersisa gitu kan, biasanya kan ya 4-3 lah, tapi ini 6 coy, 6 balapan tersisa. Dan itu juga masih pakai sistem poin yang 10 untuk menang ya, edan sih menurut gua. Dan seperti biasa, mungkin dia akan santai setelah itu, mengingat bahwa dia sudah mengunci gelar. Sudahlah, seorang juara tidak memiliki kata santai dalam kamus mereka. 5 balapan tersisa. Dia meraih posisi kedua di Hungaria, Italia, dan US. Dan another fun fact, disinilah giliran dia memberikan kemenangannya ke Rubens dan finish di posisi kedua, dengan jarak finish terdekat kedua di sejarah F1 yaitu 0,011. Dan dia meraih kemenangan di Belgia dan Jepang, yang dimana itu balapan terakhir di tahun 2002. Ferrari menang 15 dari 17 balapan dengan Michael memenangkan 11 balapan tersebut. Dan tentu saja 17 podium dari 17 balapan. Dan lebih amazingnya lagi, ia meraih 1-2 di setiap balapan kecuali Malaysia, di mana dia finish di posisi ketiga. Dan gato. Dan tentu saja kita juga harus apresiasi Ferrari ya, walaupun terdapat kontroversial besar, tapi mereka lagi dan lagi juara dengan dominasi. Kangen ya.
Dan saking kencangnya mobil Ferrari F2002 ini, mereka pede menggunakan mobil ini lagi untuk musim depan. Untuk beberapa balapan doang tapi ya. Intinya untuk menjadi juara dunia nggak hanya bisa mengandalkan mobil. Pembalap tersebut harus nyetel dengan mobil yang diberikan, dan tim juga harus bekerja sama dalam strategi dan pengembangan mobil agar nggak kekejar dengan tim lain dan tentunya nggak meledak mesinnya. Di 2002, Ferrari melakukan semua itu dengan baik. Iya, walaupun kontroversial Austria 2002 lagi dan lagi gak ngebantu, tapi tetap aja, menyampingkan insiden itu, mereka benar-benar luar biasa dan sangat mendominasi musim 2002. Gimana menurut kalian? Ada rekor menakjubkan lagi yang ingin gue bahas ke depannya? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.